Halo, senang sekali saya Marisa Anita bisa kembali lagi menyapa Anda dalam Satu Indonesia. Kira-kira siapa tokoh yang kita akan ajak ngobrol-ngobrol pada hari ini? Dia ini wajahnya akhir-akhir ini semakin ada di mana-mana, mengingat bahwa dia merupakan salah satu yang masuk dalam daftar bursa calon presiden 2014. Tapi untuk sementara, dia ini adalah seorang musisi, seorang golfer, seorang pengusaha, seorang ketua Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, dan juga seorang menteri. Siapakah dia? Penasaran? Simak Satu Indonesia. Dentingan piano itu tercipta dari seorang menteri perdagangan bernama Gita Wirjawan. Lelaki yang lahir 47 tahun silam di Jakarta ini mahir meramu berbagai nada menjadi sebuah harmoni yang nyaman untuk didengar. Gita yang lebih tertarik dengan musik bercorak jazz ini berhasil memproduseri sekaligus menata ulang beberapa album jazz. Salah satunya adalah Bali Lounge 1 dengan vokalis Tompi. Tiada kata yang bisa untuk menggambarkan cintaku kepadamu. Di luar hingar-bingar panggung, Gita tetap memprioritaskan tugasnya sebagai seorang menteri perdagangan yang wajib menjaga daya beli masyarakat dalam negeri. Gagasan Gita yang termasuk kontroversial adalah pembatasan impor produk hortikultura terutama beras di tengah konsumsi dan produksi beras yang sulit diprediksi. Indonesia! Jaya! Indonesia! Jaya! Di tengah kesibukannya, Gita masih harus mengurusi olahraga bulu tangkis di tanah air. Gita yang didaulat sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memiliki target untuk meningkatkan prestasi bulu tangkis dalam negeri. Salah satu langkah dalam memperbaiki prestasi bulu tangkis Indonesia adalah dengan menduetkan Ricky Subagja dan Reksi Mainaki ke dalam tim inti PBSI. Karena memang komitmen Pak Gita lah yang memang menyusun satu kepengurusan itu yang tidak bengkak, yang tidak ada fungsinya kan gitu kan. Nah, dari situ kebersamaan dan yang menurut saya pribadi komunikasi ini yang paling penting tidak sulit. Gita memimpikan Indonesia semakin mengkilap prestasi bulu tangkisnya, tetapi juga ingin menghapus label negara Indonesia sebagai negara konsumtif dengan terus mendorong produksi barang dalam negeri. Selamat pagi, Pak Gita. Kanannya ada dua paradigma. Oke. Yang satu ini tangan kanannya jari kelingkingnya tuh di luar, Aha. ya. Terus jari bisa di sini, jari telunjuknya yang kanan. Atau paradigma yang baru ya kayak Tiger Woods gitu. Aha. Itu yang baru justru begini. Oke. Ya. Kalau yang lama ininya di dalam. Kelingkingnya di dalam. Kelingkingnya di dalam. Oke. Nah, kalau yang baru ya kayak seperti Tiger Woods dan pemain-pemain baru, kelingkingnya di luar. Nah, terus jarinya begini. Jarinya nggak begini, telunjuknya tapi begini dia. Apa bedanya sih, Pak? Ya nggak tahu, itu hanya feel aja. Oh, hanya teknik aja. Nah, terus lembut sekali. Dan mata selalu ngeliat ke bawah. Oke. Jangan ngikutin bola. Oke. Baru ngeliatin bola kalau udah dipukul, baru lihat. Nah, terus kalau gitu ngukurnya gimana dong, Pak? Maksudnya tahu kalau ini akan masuk ke lubang itu atau tidak gitu? Ya, itu feel aja. Jadi kalau kita kayak ngelempar bola begini, ya, Yes. itu kan ada perasaan. Kejauhan dan kedekatan lubangnya dari bola itu sejauh mana, itu sama. Ngayun sticknya tuh seperti ngayun tangan aja. Gitu. Jadi kalau kita mau main apa ya, bekel atau main apa gitu, nah itu kita mau coba
ngelempar bolanya tuh kekuatannya sesuai Coba dengan- kalau Pak Gita sekarang. Kalau saya tadi kan sudah gagal. Sudah jelas bukan golfer gitu. Kalau ini juga golfer. Ini sticknya kayaknya agak kependekan nih. Ini stick ladies nih kayaknya. Nah ini kayak Wow. Ya itu kan berarti sudah udah sekali aja terlihat. jangan diulang. Iya udah sekali aja ya, udah sukses ya udah itu dia. Eh. Nah ini memang ada bedanya antara golfer beneran dengan saya yang bukan golfer gitu Iya. Pak. Nah Pak Gita ini kan suka main golf memang. Dulu ya. Dulu, sekarang udah nggak Pak Gita? Sekarang jarang sekali. Oke, karena Iya. nggak ada waktu ngurusin. Lebih ngurusin badminton. Oh iya, udah ngurusin PBSI. Iya. Tapi kalau misalnya golf, ini kan Pak Gita dari masa kecil kan. Iya. Itu tuh kira-kira apa ya, ada nggak sih filosofi di belakang main golf gitu loh Pak? Menurut Pak Gita? Nggak ada, tapi memang waktu kecil tuh saya dianjurin oleh ibu Mm-mm. untuk ikut di sebanyak mungkin cabang olahraga. Mm-mm. Mulai dari sepak bola, badminton, voli, basket, renang, golf, dan segalanya. Nah, Dan sempat bercita-cita untuk jadi atlet, tapi Lalu? gagal. kenapa gagal? Ya mungkin Gagal kurang atau nggak diperkenankan, boleh? kurang diperkenankan. Oh, kurang diperkenankan. Akhirnya kita ngubah strategi untuk jadi seniman atau musisi. Gagal Tapi juga. itu pun juga gagal. Jadinya kalau filosofi nggak ada. Saya rasa mungkin itu keinginan orang tua untuk bisa lebih sehat hidup dan juga merasakan jiwa kompetisi itu kayak gimana. Nah itu kalau misalnya kita kan melihat ke belakang nih Pak, mungkin 10-15 tahun lalu ya. Ah. Indonesia itu Iya. kan jaya banget. Hmm. Wah emas, mana-mana Indonesia, Indonesia. Tapi Harum lah kemarin nama dapat kita. emas di All England. Yes. Nah itu oke, berarti prestasi selama 5 bulan udah mulai terlihat ya Iya, Pak ya iya. kerja kerasnya. Sudirman juga nyaris menang, Nyaris menang. kalahnya 3-2. Oke. Nah itu kalau misalnya Bapak melihat gitu ya perbandingan zaman dulu tuh 15 tahun lalu sama sekarang, apa sih sebetulnya yang berubah yang membuat prestasi Indonesia kok semakin lama semakin menurun gitu? Saya nggak tahu, tapi yang saya lihat mungkin yang harus kita lebih fokusin ke depan tuh adalah kaderisasi. Kaderisasi di seluruh 33-34 provinsi dan juga mungkin ya perhatian terhadap kesejahteraan pelatih dan pemain. Oh, emang Yes. sejauh ini seperti apa? Sudah bagus. Kalau tapi ini zaman dulu bagus banget. Sudah cukup bagus, tapi ini kita coba perbaiki dan juga keterlibatan sponsor. Oke. Gitu. Nanti kita akan berbincang-bincang terutama mengenai Pak Gita ini sebagai seorang ekonom dan juga pengusaha dan juga Menteri Perdagangan kira-kira. Mantan pengusaha. Mantan pengusaha. Kira-kira seperti apa rencana-rencananya bagi ekonomi Indonesia? Tetaplah bersama kami di Satu Indonesia. Masih di Satu Indonesia bersama Pak Gita Weriawan di sini, Pak. Tadi kan hobi Bapak banyak banget ya, tanaman, olahraga, golfing, bulu tangkis dan sebagainya. Udah gitu, tapi ini tanaman juga yang saya nggak kira rapi banget di sini, Pak. Jadi Bapak itu kalau punya hobi memang harus sampai telaten banget gitu ya, Pak. Iya. Why? Kayaknya nggak bisa hobi yang setengah-setengah gitu, nggak bisa. Kan banyak kita hobi setengah-setengah. Oke, suka nonton Iya. film atau apa gitu. Wait, Bapak beda Memang gitu. kalau saya disuruh melakukan sesuatu, ya saya coba yang sebaiknya. Emang dulu apapun orang lah. tua kayak gimana sih, Pak? Ibu saya cukup bisa mendisiplinkan orang. Maksudnya? Contohnya? Jadinya anak-anaknya tuh benar-benar dididik agar berdisiplin. Ayah saya lebih santai, Oh, tapi dua-duanya tuh kombinasi yang bagus dan mereka sangat bisa lah menanam nilai hidup yang baik. Alhamdulillah ya. di contohnya seluruh seperti apa? adik gitu? kakak. Ini sambil Ya yang jalan pasti, juga boleh deh. yang pasti pendidikan itu sangat menjadi prioritas untuk orang tua saya dan tentunya untuk kita semua anak-anaknya. Terus setelah itu ya hobi itu dianjurkan sebanyak mungkin. Yang pasti olahraga dan seni. Itu orang tua saya benar-benar sangat mendukung kalau kita berhobi untuk melakukan aktivitas di luar sekolah. Dan Ya. Pak Gita ini kan anak terakhir. Anak ya paling Dari? bontot dari 5. Dimanja nggak Pak dulu? Relatif enggak lah kalau saya bilang. Oh ya? Saya waktu sekolah di Amerika itu saya juga nggak terlalu banyak didukung secara
keuangan. Oh Tapi, ya, memang sengaja seperti itu. ya keterbatasan orang tua saya. Waktu itu ayah saya baru aja pensiun sebagai dokter di mana WHO di lembaga internasional. Jadi saya benar-benar nggak mau membebankan dia. Gitu loh. Tapi ya alhamdulillah saya bisa survive, sekolah selesai, terus juga bisa dapat pekerjaan, terus ya bisa berkarir di banyak tempat di dunia. Prestasi pada saat itu pas Bapak lulus itu apakah termasuk Bapak yang top graduate atau gimana? Enggak, saya sih biasa-biasa aja, tapi ya nggak jelek juga. Tapi bisa sekolah, bisa selesai, terus juga bisa berkarir, itu saya rasa cukup lah. Tapi ya saya harus menyimbangkan beban sekolah saya dengan kepentingan saya untuk cari sesuap nasi ya. Jadi saya tuh harus kerja part time di beberapa tempat, nggak ngamen kayak, nggak nyuci piring, nggak macam-macam lah. Itu nggak. Menyupir juga juga termasuk? Iya, pernah juga dulu. Serius Pak? Bener pernah. Oh ya? Terus jadi tukang masak, jadi tukang ngepel, terus ya macam-macam lah perjuangannya. Dan itu sangat membangun karakter. Oh ya? Apa yang pada saat itu Pak Gita alami yang aduh ini kayaknya karakter aku bakal semakin baja gitu? Banyak sekali. Jadi cobaannya, dan itu benar-benar kita merasakan lah kesulitan untuk survive itu gimana. Jadinya saya harus ngambil 5-7 kelas per semester, tapi saya juga harus kerja puluhan jam per minggu untuk bisa survive. Dan kartu kredit juga banyak banget, gali lubang tutup lubang. Itu saya beberapa tahun survive kayak begitu, mikirin minggu ini untuk gimana bisa bayar listrik, minggu depan untuk nyuci pakaian dan segalanya. Itu saya lewati, ya banyak titik-titik yang mana saya hampir I just almost gave up. Tapi seperti apa? Apa sih pengalamannya waktu itu bikin Pak Gita yang udah capek, udah nggak bisa? Failure is not an option. Jadi saya nggak bisa gagal lah itu. Dan saya ingat sekali pesan-pesan dari orang tua. Jangan kalau bisa jangan sampai gagal lah. Ini sekarang udah jamnya kayaknya Pak, Iya, harus jalan. harus jalan. Ayo, terima kasih atas Thanks, jalannya, Pak. thanks Yuk. Marisa. Ini baru 2 jam di pagi hari, terus Bapak udah kesibukannya segini padat gitu. Ya, barusan kita hadir di acara IKRA, Interior Craft, terus sekarang lagi menuju ke Serpong untuk ketemu peretail modern. Ya tentunya ini upaya untuk gimana kita bisa lebih mendengar aspirasi mereka, karena kan akhir-akhir ini kita banyak memberikan atensi ke pedagang pasar tradisional di banyak sekali lah di tempat-tempat di Indonesia. Jangan sampai mereka merasa nggak diperhatiin juga gitu loh. Nah ini kita harus cari balance-nya gimana agar kue ekonominya nih makin lama makin besar untuk semuanya lah. Jadi harus win-win. Oke, ini kalau misalnya bicara ekonomi, biasanya kan ini kan besar sekali Pak. Ya. Nah, termasuk makanan itu kan juga termasuk ekonomi gitu. Yang saya dengar Bapak itu suka makan singkong. Terus Ya. kan berat badannya susut banyak karena singkong. Ceritanya gimana Pak? 11 kilo turun. Itu karena memang sengaja. Awal tahun lalu setelah saya lihat bahwa data mengenai konsumsi beras agak terlalu tinggi menurut saya ya. Ini saya sangat menghormati lah seluruh konsumen beras di Indonesia, tapi saya melihat bahwa ini kayaknya mungkin kalau ada kesempatan ya kita coba alternatif lain. Nah itu saya ngelihat yang mungkin karbohidrat atau gulanya itu lebih dikit, itu seperti singkong, ubi. Nah itu saya mulai coba, tapi nggak terlalu berlebihan juga. Tapi yang pasti pagi saya coba makan singkong atau ubi lebih banyak. Saya nggak makan nasi. Saya pokoknya berusaha mengurangi konsumsi karbohidrat saya.
Dan ya alhamdulillah dalam waktu 1-2 bulan itu turun berat badan saya 11 kilo kuartal 1 tahun lalu 2012. Nah sampai sekarang saya masih bisa maintain. Itu sengaja memang karena hanya untuk mengetes diversifikasi pangan atau memang pengen kurus, Pak? Dua-duanya. Iya, ada agak sedikit berat sih waktu itu saya. Terus sekarang udah terasa lebih enak, kayaknya sih lebih sehat kalau tes darah gitu. Kolesterol turun, gula turun di bawah batas semestinya. Terus ya memang di awal-awalnya nggak gampang adaptasinya, tapi dipaksa aja. Dan malam saya nggak makan nasi. Oh gitu. Oh no, nah, jadinya dan kalau siang pun kalau di kantor itu selalu saya makan beras merah. Nah kalau malam nggak makan nasi, ya mungkin kadang-kadang nakal lah 1-2 kali. Oke. Tadi Bapak juga mengatakan Bapak kadang-kadang sidak gitu kan. Nah, bener nggak sih Pak kalau Bapak sidak tuh udah disiapin dulu gitu? Maksudnya jadi orang tahu kalau Bapak mau sidak tuh Pak Gita Wirjawan udah mau datang nih, jadi nggak sidak juga gitu, nggak mendadak juga Pak? Bener nggak sih, Pak? Iya disiapin bahwa mereka tahu saya akan datang, Tapi jadinya kan nggak sidak dong Pak? Iya, tapi saya rasa itu persiapannya sangat relatif singkat untuk mereka tidak bisa merekayasa apapun yang mungkin diduga bisa direkayasa. Dan kita juga biasanya kirim tim bayangan sehari 2 hari sebelumnya untuk mengecek harga-harga, dan itu selalu harga yang dicek oleh orang yang incognito ke sana itu sama dengan apapun yang dilaporkan. Dan saya kalau ke pasar itu saya nggak bicara dengan pedagang aja, saya bicara dengan konsumen yang tiba di hari itu secara spontan atau apa, dan saya tanya mereka keluhannya apa saja, dan saya selalu nanya apakah ada keluhan, saya nggak nanya apakah harga stabil. Nah baru setelah itu kita tanya kalau ada keluhan, baru setelah itu kita tanya gimana relatif stabil harga-harga ya. Dan itu responnya dari pedagang dan konsumen alhamdulillah cukup stabil, kecuali daging sapi. Ya, daging sapi nggak ada alasan untuk tidak bisa turun dari 95 sampai 100 ribu per kilo. Terlalu mahal. Targetnya sama dengan target tahun lalu, yaitu 76 ribu. Rata-rata tahun lalu itu 76 ribu per kilo. Kenaikan BBM ini tentunya adalah untuk meringankan beban fiskal. Ya. Beban fiskal ini kan yang sangat berat selama ini. Nilai atau pertumbuhan kurang lebih 5-6% saja itu kue ekonomi kita yang tahun lalu kurang lebih 10.000 triliun rupiah ini akan terus membesar menjadi mungkin 60-70.000 triliun rupiah 20 tahun dari hari ini. Nah ini kalau kita ukur konsumsinya yang sebesar 60%, secara kumulatif nilai konsumsi kita untuk 20 tahun ke depan itu kurang lebih 360.000 triliun rupiah. Nggak kenal. Oh enggak. Ya enggak kenal kan saya mah. Belum tahu tuh. Nggak kenal. Kita Wirawan. Wirjawan. Oh, Menteri Perdagangan. Oh, kenal lah. Kenal lah. Itu kan Menteri Perdagangan bukan? Jadi kalau saya lihat gini, ada 2 tipe pemimpin. Satu, slow nggak mutus-mutusin. Kedua, kecepatan sehingga malah tidak bisa diimplementasi. Tapi saya salut dengan beliau seperti tadi saya ngomong. Beliau memadukan 2 hal ini. Jadi kami mengharap apa yang beliau hasilkan ini benar-benar mewakili keperluan semua stakeholder. Sehingga bisa diimplement dengan baik dan untuk kemajuan ekonomi. Kita lihat dari faktanya bahwa perdagangan ini kan bagaimana menjual barang, jual beli aja sebenarnya. Kalau dari segi kebijakan sih sudah cukup. Tapi memang implementasinya mungkin kurang. Misalnya, izin edar barang itu kan dari BP POM. Kadang-kadang barang masih ada di toko walaupun tidak ada izin edar. Seperti contoh tadi kosmetik ilegal atau makanan ilegal. Importir yang resmi masukin barang, harusnya barang diedarkan sesuai yang resmi. Tapi ada importir lain yang masukin paralel import menggunakan izin edar punya yang legal. Nah,
ini contoh. Siapa yang ngawasin? Harga barang jangan terlalu mahal, harus murah. Kasihan rakyat kecil supaya lancar semuanya. Kecil makan, besar juga apalagi kan begitu. Jadi bisa terjangkau sama yang rakyat kecil. Teman, harganya? Ini kita jual per kilonya 18.000 Pak. 18.000 ya? Iya. Bawang merah? Bawang merah 30.000 Pak. 30.000. Cabai yang naik Pak. Ini 35. 35? Iya. Cabai ini 40 Pak. Cabai rawit? Rawit 20.000. Oke, tinggal cabai keriting aja. Iya, cabai keriting sama ini Pak. Oke Mas, Iya, Pak. kita coba upayakan supaya lebih, kalau lebih murah lebih laku kan? Iya Pak. Iya kan? Lebih untung juga. Iya. Terima kasih loh. Ya. Ya Bapak lagi sidak di pasar, apa sih yang sebenarnya Bapak pantau selama ini? Harga produk-produk pangan tertentu seperti yang tadi kita bicarakan masih sesuai dengan observasi kita sebelumnya. Tentunya yang baru ini terkait dengan cabai keriting yang agak naik dikit. Alasannya kenapa tadi Bapak? Kalau tadi pedagangnya bilang mungkin itu dari sononya. Jadinya mungkin pasoknya nanti kita telusuri pasoknya apakah cukup. Kalau tidak ya kita harus cari tahu nanti mengenai panen berikutnya atau gimana supaya ini menjelang lebaran ini lebih terjaga lah stabilitas harga. Tadi saya juga sempat nanya mengenai pete sama jengkol, tapi memang di pasar naik kan Pak, 50.000. ya katanya, tapi kita lagi kirim tim untuk ngecek. Di sini tidak dijual jengkol, tapi di nanti pasar-pasar lainnya kita lagi cek dan kita akan pelajari langkah-langkah apa aja lagi yang harus diambil. Kira-kira apa aja sih Pak langkah yang harus diambil? Tapi ya perlu diketahui juga bahwa jengkol itu selama ini tidak terlalu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inflasi. Tapi tetap kita akan pelajari kenapa gejolak harganya tiba-tiba. Berapa Bu jengkol? Jengkol 30.000 Pak. 30.000 sekilo ya? Oke, jadinya agak beda dengan laporan bisa 80.000. Panenan, Iya. kalau lagi ada buah, Siap. murah 10.000, ada yang 7.000. Sekarang udah 30.000. Lagi langka, nggak ada Pak. Oke. Pete aja semalam 450. Oh ya? Panennya nggak ada, nggak turun. Oke. Jengkol ngambil dari mana Bu pasoknya? Dari Cikokol. Cekokol. Oke. Nanti kita coba pelajari Bu gimana supaya lebih murah. Biarin Ya. murah ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Capek nih. Makin murah makin laku, makin untung Ibu. Iya capek kan. Nuhun Bu. Matur nuhun. Assalamualaikum. Naik melulu. Yang lainnya aman kan? Kita bawel jadi naon. Nah oke. Kita Pak. Mangga. Nuhun. Pak, ini kan Ya. BBM juga akan naik nih. Ya. Rencananya bulan ini nggak tahu Insya Allah. tanggal berapa gitu kan. Ya. Nah nanti pasti kan ada efeknya dong ke harga barang. Ada. Terus nanti sedikit. Bapak sebagai Mendak gimana ngatasinnya? Oh, makanya Bapak Presiden itu sangat berkepentingan untuk beberapa hal itu bisa dilakukan yang dipaketin dalam proses kenaikan harga BBM ini, tentunya termasuk pemberian beasiswa pada rakyat miskin yang tidak mampu, terus juga pemberian raskin, terus juga PKH, dan juga BLSM, bantuan langsung. Nah ini lagi dipedomankan untuk mendapatkan persetujuan dari kawan-kawan kita di DPR. Kalau itu berhasil, insya Allah, dan ini saya rasa bisa membantu untuk meredam kekhawatiran rakyat Tapi karena menurut Bapak efektif dinaikkannya. nggak sih Pak ada BLSM itu? Karena Oh, saya kalau rasa misalnya kita efektif. ke belakang kan BLT Iya. malah jadi kasus tuh Pak. Jadi dianggap kayak Saya percaya bahwa infrastruktur yang ada untuk memanage, menjaga tatanan atau tata cara pemberiannya ini sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan ini sudah dilakukan sebelumnya, dan saya rasa mereka kawan-kawan di pemerintah sudah sangat mengetahui lah caranya gimana supaya ini bijaksana ke depan. Tapi itu penting sekali ya untuk dilakukannya selama dilakukannya kenaikan harga BBM, karena kalau tidak ini rakyat yang di bawah ini akan sangat bisa merasakan dampak kenaikan harga BBM.
Jadinya mereka harus diberikan kompensasi. Oke, Pak, mungkin bisa terangkan juga gitu. Maksudnya kadang-kadang kita kan suka mikir gini nih Pak, kalau misalnya simpelnya ya. Iya. Oke, nanti harga BBM naik begitu. Iya. Tapi nanti masyarakat juga dikasih BLSM gitu kan. Iya. Nah, sebetulnya kan kalau kita mikir secara sederhana itu kan jadi sama aja dong, Pak. Iya Saya kan? rasa tidak, karena Sistemnya gimana? Biar jelas. kenaikan BBM ini tentunya adalah untuk meringankan beban fiskal. Ya, beban fiskal ini kan yang sangat berat selama ini, apalagi dengan kenaikan harga minyak dunia. Dan juga jangan lupa ini ada unsur neraca perdagangan. Jadinya kalau harga BBM ini bisa dinaikkan, tentunya neraca perdagangan kita akan tertolong supaya kita bisa menjaga stabilitas neraca perdagangan, dan itu akan membantu gambaran perekonomian secara keseluruhan. Nah, tentunya ada unsur-unsur di mana yang kalau dilakukan kenaikan harga BBM itu rakyat akan sangat bisa merasakan, ya kan, tekanan karena kenaikan harga, makanya mereka harus diberikan bantuan atau kompensasi lewat Raskin, lewat PKH, lewat beasiswa, dan juga lewat bantuan langsung untuk supaya mereka tuh tidak terlalu berat ya. Merasakan dampak dari kenaikan BBM ini. Tadi kita mana tuh ke mall SMS, Sumarekon Mall. Terus setelah itu ke pasar tradisional di sebelahnya. Kalau di mall tadi kan pada intinya berdiskusi dengan pemangku kepentingan pasar retail modern, ada produsennya, ada pemilik mallnya, ada yang manage mallnya, terus juga ada pemasoknya antara produsen dengan mallnya. Ya menarik lah terdengar bahwa masing-masing itu juga punya kepentingan yang agak berbeda, tapi kita coba sosialisasikan bahwa udahlah, nggak usah terlalu jontok-jontokan, gontok-gontokan. Ini pasarnya ini kan besar sekali. Kalau kita mau ke utara, ada yang mau ke timur, ada yang mau ke barat, ke selatan, ini semuanya akan bisa dapat barokah. Tapi Bapak nggak capek ya? Enggak juga, udah Serius, mungkin Pak? biasa Bapak kan tiap hari pulang begini. dari Amerika. Iya, tapi enggak lah, cukup sempat istirahat di pesawat. Berapa Dan jam? lumayan, tapi Lumayan, 2 jam. enggak juga, tapi lebih dari itu. Tapi udah biasa saya, dan saya senang kalau ngurusin begini karena kita benar-benar bisa melihat bahwa policy making kita, kebijakan kita itu bisa terasa banget oleh rakyat, dan kita bisa mengukur gitu loh kalau ini terasanya dengan baik atau tidak dengan baik. Nah, ini harus kita lakukan mungkin adjustment kalau mungkin kebijakan-kebijakan kita itu tidak tepat sasaran atau mungkin kurang membangun apapun yang kita harus bangun ke depan. Ke keluarga gitu ya. Saya lagi sama keluarga. Biasanya tuh ngapain sih Pak? Maksudnya makan malam kan pasti nggak cuma makan aja dong. Kalau sama anak saya yang paling kecil, saya ngajarin dia main piano, ngeliat dia main komputer. Kalau anak saya yang nomor 2 itu dia suka sekali main gitar, main musik. Jadi saya suka temenin dia kalau main gitar, main piano atau apa. Terus kalau dia banyak PR atau harus belajar untuk ujian, ya saya cobalah temenin. Kalau perlu dibantu, saya bantu. Kalau yang pertama, anak pertama tuh udah masuk universitas di Amerika Serikat. Dia tahun pertama, terus ya jadinya udah hampir setahun. Ngambil apa di sana? Dia belum memastikan jurusannya apa, baru tahun kedua, tahun ketiga. Tapi kelihatannya sih nggak jauh-jauh dari ekonomi atau bisnis. Oh gitu. Ya. Karena memang ketertarikannya di situ apa karena ngikutin ayahnya? Enggak, itu emang dia. Itu saya sih sangat demokratis lah. Jadi mereka. Yang kedua, dia kan suka sekali dengan musik. Kelihatannya dia mau belajar musik. Itu saya dukung apapun. Yang pertama enggak seberapa. Yang pertama bisa main musik juga, tapi dia lebih suka belajar ekonomi, bisnis. Kalau yang kecil? Yang kecil dia mau jadi balerina. Oh. Saya nggak tahu lah. Baru umur 10 tahun. Umur 10
terus belum ketahuan maunya apa, tapi dia suka dengan tari-tarian, musik, gitu-gitu lah. Nyeninya kayak bapaknya lah ya. Iya, mudah-mudahan bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Berarti semuanya itu kalau misalnya di rumah tuh seperti apa sih Pak Gita? Maksudnya kalau saya nih waktu kecil, ayah saya itu sering sekali memainkan musik keras-keras di rumah karena dia memang suka musik. Jadi setiap minggu tuh dia mainkan gitu. Jadi saya terbiasa kan. Nah kalau misalnya di rumah Pak Gita, anak-anak kan juga suka seni, suka nari, suka musik. Apa memang terekspos di rumah atau gimana? Kalau saya di rumah nggak main musik keras-keras, ya kalau paling main piano itu juga dengan volume yang cukup wajar lah. Tapi kalau mainin stereo gitu saya udah nggak sesering dulu. Lebih dengerin anak-anak saya, dengerin cerita istri saya. Kalau istri saya kan kesibukannya Dekrana, Sikip dan lain-lain, yaitu mendengar cerita-cerita mereka. Terus ya gitu aja. Saya nggak mainin stereo, nggak mainin apa gitu. Enggak, ya mereka ya kalau saya dengerin musik ya dengerin sendiri gitu. Iya. Oke. Kalau Ibu Yasmin, Ya. bener nggak sih Pak? Dia itu kadang suka bilang apa ya? Kalau Bapak main musik itu suka lupa waktu. Enggak. Oh ya? Enggak juga. Dia dulu waktu saya mahasiswa itu suka banget lupa waktu kalau main musik. Dulu saya kalau main piano tuh bisa 7-8 jam sehari waktu mahasiswa. Sekarang paling banter setengah jam sampai 1 jam seminggu. Main aja gitu. Main aja, main dari A sampai Z lah, lagu-lagu yang kebetulan datang aja di kepala. Tadi kan kita udah sempat ngomongin Ibu Yasmin, dulu ketemunya gimana sih Pak? Yang aku denger nih. Dia dulu murid musik saya. Iya itu Iya, dia. murid piano. Lanjut Pak, terus? Iya, dia dulu masih kelas 3 SMP atau 1 SMA. Saya udah di college, udah di universitas waktu liburan ke Jakarta mengajar, dan dia salah satu murid saya. Dan ya saya ngajarin dia waktu itu belajar klasik. Saya memang bisa klasik, tapi dia minta saya ngajarin dia pop dan jazz. Ya udah, saya ajarin jazz. Terus udah, itu kan cuman liburan musim panas saja. Terus saya pergi lagi ke Amerika, nggak pernah ketemu lagi 10-11 tahun. Ketemu lagi setelah saya balik dari luar. Terus dia juga kebetulan baru balik juga dari luar, menyelesaikan sekolahnya dia. Terus saya lagi ngamen di Hard Rock atau di News Cafe waktu itu. Terus ketemu lagi, ya udah, jodoh. Masih di Satu Indonesia, persembahan malam ini Bapak Gita Wirjawan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Bapak Gita Wirjawan. Itu tadi lagu apa Pak? Tadi di Purple, Smoke on the Water. Smoke on the Water. Loh, bukannya Bapak itu alirannya jazz? Iya, tapi kan dulu kan kita main apa aja. Oh gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sebenarnya preferensinya kemana? Jazz, agak-agak popish juga. Oh gitu. Kalau popish kan lebih inklusif, lebih universal. Oh gitu, kalau jazz elitis gitu. Ini saya cuma minjem kata-kata Bapak. Lebih eksklusif, bukan elitis. Oke. Biasanya dengerin musik, kalau misalnya jazz itu musician kesukaan Bapak atau apa aja sih? Siapa saja? Kalau jazz, Miles Davis. Terus Ella Fitzgerald, Bill Evans, Thelonious Monk, Chick Corea, Herbie Hancock. Tapi ada juga yang agak-agak ngerock, yaitu Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Ya, Jimi Hendrix. Ya mereka saya rasa sangat membentuk lah selera dan warna musik saya di tahun 70-an, tahun 80-an gitu. Jadi kalau ya, terlahir, tapi backgroundnya klasik saya. Saya belajar klasik 7-8 tahun. Itu piano. Sebelum menggeluti jazz, terus metal, pop, R&B, lounge dan segalanya. Jadi kalau terlahir kembali mau menjadi apa? Musisi. Mau menjadi musisi. Terus sekarang sudah berhenti jadi musisi? Udah.
Kenapa sih Pak kalau yang jadi musisi itu nggak ada Ya kadang-kadang berhentinya loh, kita Pak? jadi produser Oke. itulah band atau musisi atau apa gitu. Contohnya yang ada produsernya. Contohnya ya yang paling ini kan terakhir Smash. Terus Smash, Pak. Iya. Nggak banyak orang tahu Bapak ternyata di belakang Smash. Iya, loh. iya, itu K-pop. Itu K-pop. ceritanya gimana tiba-tiba bisa Saya kan ada tim dulu di mana Angkora Music atau Mega Pacific Productions yang tentunya melihatlah talent musik di Indonesia itu kayak gimana, dan ini nggak beda dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya waktu kita ketemu dengan Tompi, kita ketemu dengan Niall Juliarso, terus juga nah itu kan kita produksi, terus waktu kita ketemu Dewi Lestari untuk Recto Verso itu juga kita membantu distribusinya. Kita tidak memproduksi, tapi kita mendistribusi. Nah ini banyak kita lakukan dengan ya Bali Lounge itu juga kita orbitkan, itu juga di album pertama Tompi, yang keduanya Iwan, terus musisi-musisi yang main di album-album itu juga ya udah lepas landas, bagus lah. Oke, bicara mengenai ke depan atau masa depan, 2014? Ya, Ya. yeah, that's a long way from now. It's a long way from now. 2014 Pak, nama Anda termasuk salah satu yang top di bursa Capres 2014. Nggak top lah, mulai diwacanakan. Iya, tapi kan itu top 3 istilahnya di situ ada Pak. Saya nggak, masih jauh lah kalau saya bilang. Tapi gini loh, poin saya adalah ini demokrasi kita semakin lama semakin mature. Jadinya kita harus berparadigma bahwa ada 250 juta yang bisa dipilih. Ini kan banyak pool of talentnya, ya. Jadinya jangan sampai kita nanti lengah terhadap talenta-talenta dari manapun di Indonesia, she or he. I think yang bisa jadi pemimpin di Indonesia has to be the best untuk 250 juta. Nasib 250 juta. Nah ini mudah-mudahan ya orang bisa menyadari ini, dan siapa tahu kalau ada siapa di mana dia berpikir bahwa dia lebih berkualifikasi daripada siapapun yang sudah diwacanakan, monggo. Itu saya rasa cerminan dari proses demokratisasi yang semakin matang. Ini bicara tentang ke depan kan juga dengan kemajuan zaman komunikasi itu semakin bervariasi Pak. Saya dengar Bapak baru bikin Twitter. Ya, hampir sebulan. Hampir sebulan, followersnya berapa Pak? 20.000 sekian. 20.200. 20.200. Terus Bapak biasa nge-tweet apa aja sih Pak? Apa aja aktivitas saya, nggak musik kayak, nggak badminton kayak, nggak bawang putih kayak, nggak daging sapi kayak, nggak bilateral dengan siapa di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya pokoknya saya mengkomunikasikan lah ke siapapun aktivitas saya sehari-hari, dan itu dalam tupoksi saya. Oke. Sejauh ini responnya dari para followers gimana Pak? Lumayan oke. Jadi biasa mereka suka nanyain apa gitu. Anda belum follow saya? Udah Udah dong. ya? Cuma kan harus keluar dari seorang Gita Wirjawan. Ayo. Apa aja biasa yang mereka suka nanya atau komen gitu kan? Nanya apakah anaknya sekolah di mana? Oh gitu. Udah makan belum? Boleh ikut nggak? Tapi pasti ada juga dong. Twitter itu Pak, menurut saya. Iya. Itu adalah tempat di mana orang bisa ngomong apa aja. Mau yang bagus, mau yang pedes-des. Bisa menghujat, bisa memuji. Nah. Justru selama ini saya tuh dari awalnya Twitter, saya tuh udah dibujuk untuk join Twitter Space. Tapi saya nggak pernah mau, udah berapa tahun. Karena saya selalu berpikir, ya ini kayak mereka masuk ke kamar tamu saya atau bahkan ke kamar tidur saya. Gitu loh, dan agak bisa mengganggu kan, menyentuh perasaan. Kalau mungkin yang diartikulasikan, disuarakan itu agak beda dengan ekspektasi, ya kan. Nah, tapi akhir-akhir ini saya pikir ya banyak mungkin pola pikir atau pemikiran kita di sini yang perlu disosialisasikan. Dan saya melihat it's free, Twitter nggak bayar selama ada 3G atau Wi-Fi, dan itu bisa dikomunikasikan ke banyak sekali orang, dan itu saya rasa media atau medium yang perlu dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan
postur kebijakan kita, dan pola pikir saya. Jadi masyarakat bisa langsung tahu ya, first hand information gitu kan istilahnya. Iya, insya Allah. Oke. Nah di sini ada beberapa yang mau saya bacakan. Makin lama makin Makin apa? Sebentar. makin Ini berbahaya dari nih. dari Bang Adit. Peran Kementerian Perdagangan mana? Harga jengkol bisa selangit. Pak Menteri tidur, sibuk mau jadi presiden. Ini langsung ke Pak Gita Wirjawan. Ya. Reaksi Bapak? Ya, selangit tergantung ya. Tadi Mbak Marisa bilang berapa? 50 sampai 80 ribu. Tapi Anda jadi saksi mata kan. Kita ke pasar tradisional di Garing Serpong 30 ribu per kilo. Dulu memang sekitar 10 ribu, bahkan bisa di bawahnya. Nah, ini kita sudah kirim tim ke mana? Cianjur yang dilaporkan tinggi, tapi ya agak beda ya. Kalau di Jabodetabek aja itu masih 30 ribu. Tapi apapun kita akan telusuri, kita akan pelajari supaya kita lebih tahu lah dinamika supply dan demand-nya kayak gimana. Kalau memang pasoknya kurang ya kita harus tahu nih kapan panen berikutnya ya supaya nanti kita bisa menjaga stabilitas harga. Tapi kalau memang demand-nya atau kebutuhannya meningkat lebih dari batas proporsi, ya ini juga kita harus cari tahu gimana. Tapi kita akan tindak lanjuti. Oke, panas nggak Pak? Tapi kalau saya yang dengar itu? selama ini mempengaruhi inflasi itu bukan jengkol, ya secara signifikan. Yang signifikan itu adalah bawang putih, bawang merah, daging, beras, dan minyak tanah dan hal-hal minyak goreng. Itu sangat cukup tidak kecil pengaruhnya terhadap inflasi, dan itu yang menjadi prioritas kita. Tapi untuk jengkol ini kita akan coba telusuri. Oke, dan di sini juga ada tampaknya dukungan dari Sabrina Zaroh. Setuju kalau Pak Gita Wirjawan jadi presiden. Reaksi Bapak? Ya alhamdulillah, tapi ini kan masih jauh perjalanan, ya kita ikuti aja nanti proses dan dinamika ke depan. Oke, Ya. thank you. Thanks Marisa. Itu dia Satu Indonesia untuk sementara. Kita akan hadir dengan tokoh nasional lainnya di Satu Indonesia episode berikutnya. Untuk sementara, sampai jumpa.